Bila sudah mati ya bebas, enjoy saja. Ya tidak bisa apa-apa lagi. Namun bila Anda hanya pengakuan saja, etok kenal wae, memahami hakikat makrifat yang salah paham, ya tidak boleh meninggalkan syariat, ya tidak boleh meninggalkan sholat, ya tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah. Wong yang merasa makrifat, wong yang merasa kenal, yang merasa tahu, yang merasa jumpa masih manusianya, masih angen-angen, masih masih bayang-bayang wae. Jadi ya wajib sholat, wajib ibadah, wajib bekerja, wajib apa saja sesuai apa yang diwajibkan kepada manusia. Kalau kenalnya mung eto ewai yo ora bebas ninggalke syariat-syariate. Yo pasti masih disiksa dengan syariat-syariat manusianya. Namun bila benar-benar orang itu bertemu Tuhannya, menghadap Tuhannya sebelum bertemu dan sebelum menghadap, dia mati dulu, baiat dulu, baru ketemu, baru bebas dari segala macam syariatnya. Kenapa? Karena sudah tak ada manusianya lagi di dalam hatinya. Karena sudah lillahi ta'ala adanya di dalam dirinya. Meskipun dia kelihatannya sholat, tapi hatinya lillahi ta'ala. Meskipun kelihatannya dia ibadah menurut orang lain, tapi di dalam hatinya manusianya sudah mati. Manusianya sudah lillahi ta'ala. Sholat dan ibadahnya, bekerjanya, naik motornya, merokoknya, duduknya, sudah bukan hak milik manusianya. Itu manusia yang sudah mengenal Tuhannya. Itu manusia yang sudah bertemu Tuhannya. Meskipun kelihatannya badannya masih hidup, menurut orang lain, tapi menurut dirinya, bukan manusianya lagi yang berkuasa dan yang hidup di dalamnya. Inilah yang dikatakan benar-benar bertuhankan Allah lillahi ta'ala. Bagaimana? Apa buktinya? Dengan paparan-paparan ini. Bahwa manusia harus mati dulu bila ingin bertemu Allah. Ya harus roji'un dulu baru ketemu Allah. Baru bebas dari syariat-syariat manusianya. Baru bebas dari iblis dan setan. Bila manusianya masih hidup, bila manusianya masih merasa berkuasa, ya mana mungkin bisa meninggalkan iblis dan setannya. Dan mana mungkin bisa bebas dari syariat-syariat manusianya. Wong manusianya merasa berkuasa atas seluruh syariat-syariat yang dijalaninya. Seakan Allah tak ada kuasanya babar belas. Seakan-akan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, tidak ada perannya sekali bagi kita selama ini. Jika begini, ngaku-ngaku bertuhan. Jika begini, ngaku-ngaku sholat. Jika begini, ngaku-ngaku ibadah. Jika begini, ngaku-ngaku mulia. Sementara kita tidak kenal Allah. Mung eto iwai. Mung koyo iwai. Dan tidak mungkin kita dibebaskan meninggalkan syariat. Meninggalkan sholat. Meninggalkan ibadah, meninggalkan zikiran, meninggalkan sholawat, meninggalkan ngaji, meninggalkan ritual. Bila kita masih hidup, ya tidak boleh bisa. Tidak bisa meninggalkan itu semua. Wong itu semuanya kita akui milik kita selama ini. Jadi bila Anda ingin bebas tidak sholat lagi, ingin bebas tidak ibadah lagi, ingin bebas tidak hidup lagi, yo mati yo.
matikan dirimu sebelum matimu. Maka kalau sudah mati, maka nyatalah wajhullah bagi dirinya. Inilah yang sering disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Dirikanlah niatmu di dalam apapun laku-laku yang kelihatannya kamu yang melakukan. Supaya kamu dengan niat ini tidak jadi Tuhan lagi. Kelihatannya Anda sholat bila Anda sudah mengenal Allah. Kelihatannya bagi orang lain Anda sholat. Tapi sebenarnya di dalam diri Anda sendiri Anda tak bisa. Anda tak pernah bisa sholat tanpa uripe Allah. Itulah bukti Anda bebas meninggalkan sholat karena bukan Anda yang sholat. Itulah bukti bahwa Anda bisa meninggalkan ibadah-ibadah karena sesungguhnya bukan Anda yang bisa ibadah. Anda bisa meninggalkan seluruh kewajiban-kewajiban Anda sebagai orang tua karena Anda bukan yang mencukupi segala kebutuhan keluarga Anda. Bukan Anda yang berkasih sayang. Bukan Anda yang memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Tapi uripe Allah lah yang menghidupi Anda. Yang mengasihi sayangi. Yang menafkahi keluarga Anda. Jangan sok bangga dan mulia atas semua usaha-usahamu. Inilah jawaban dari pertanyaan saudaraku yang di Malaysia. Kalau sudah kenal Allah, kalau sudah ketemu Allah, apa kita masih mengerjakan syariat-syariat? Ya enggak usah. Kalau kita sudah nyata-nyata kenal Allah. Kalau kita sudah nyata-nyata mati di dalam uripe Allah. Karena Anda tidak usah repot-repot lagi sholat. Biar Allah yang menyolatkan Anda. Karena Anda sudah tak repot-repot lagi ibadah. Biar Allah yang mengibadahkan Anda. Biar Allah yang memerankan Anda maksudnya. Biar Allah yang menghidupi Anda maksudnya. Biar Allah yang menguasai Anda maksudnya. Biar Allah yang merasuli Anda maksudnya. Biar Allah yang mengutus Anda maksudnya. Biar Allah yang menyuruh Anda maksudnya. Itulah yang dimaksud alam baka. Itulah alam lillahi ta'ala. Mari kita lihat jari-jari di Al-Quran untuk menguatkan iman kita semua. Bahwa sebenarnya yang dipaparkan ini plek semuanya Al-Quranul Karim. Tidak ada yang melenceng dari Al-Quran. Mari kita tengok iman yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai panutan seluruh manusia. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya imannya Nabi Muhammad itu setelah berperang melawan hawa nafsunya di Gua Hira. Iqra ya Muhammad, bacalah. Nabi Muhammad bingung. Apa yang mau dibaca? Aku tidak tahu. Ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Karena apa yang harus kubaca? Aku tidak tahu apa-apa. Dilanjutkan lagi oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi mana mungkin Nabi Muhammad bisa membaca diri Muhammadnya tanpa uripe Allah? Jadi bagaimana mungkin kita bisa membaca diri kita tanpa uripe Allah? Jadi bagaimana mungkin kita bisa membaca diri kita sendiri tanpa diri Allah? Itulah iman Kanjeng Nabi Muhammad yang sesuai seluruh pemaparan-pemaparan yang ada di uripe Allah itu. Yaitulah mengembalikan lagi iman-iman yang selama ini nyeleweng dari keimanannya. Iman-iman yang terputus dari junjungannya. Iman-iman yang sudah putus talinya
dengan ajaran-ajaran yang murni yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Kanjeng Nabi Muhammad tidak murni lagi di era yang sekarang ini, maka hancurlah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sehingga terciptalah bermacam-macam agama, bermacam-macam golongan, bermacam-macam aliran, bermacam-macam madhab. Kenapa? Karena tak murni lagi iman yang seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu tujuan diadakan channel Uripe Allah ini hanyalah untuk memurnikan kembali iman yang sebenarnya iman yang dimiliki oleh junjungan kita semua. Contoh suri tauladan yang dicontohkan oleh hati Kanjeng Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Bagi siapa saja, agama apa saja, bila mengikuti, bila memahami bahwa tiada hidup kecuali Allah, semua manusia bakal mati kabeh kemanusiaannya, kembali kepada Tuhannya yang telah menciptakannya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, sama. Tidak peduli agama apa, bila hatinya sudah sadar, ya Islam, selamat kepada Allah. Tapi meskipun agamanya Islam, kita tidak kenal dengan iman yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya podo wae.